Hakim kesulitan mencari kesalahan Acerbi. Sky Sport mengatakan setelah mendengarkan Francesco Acerbi dan Juan Jesus, keputusan dihukumnya pemain Inter masih harus ditunggu. Apa yang akan terjadi sekarang? Dengan tidak adanya kesaksian dan bukti nyata dari pihak lain, hakim tidak mungkin dapat menghukum Acerbi, karena sejauh ini bahan pertimbangan hakim hanya pernyataan dari pemain Napoli, sementara wasit pertandingan yang bertugas dan pemain kedua klub tidak ada yang mendengar rasial yang dinyatakan Juan. Jika dalam beberapa waktu mendatang ada bukti tambahan yang bisa memberatkan atau mengkonfirmasi apa yang Acerbi lakukan, maka ia akan dihukum hingga 10 pertandingan ke depan. Namun, sejauh itu tidak ada, maka Acerbi tidak akan dihukum apapun. Sumber, Sky Sport. Calhanoglu belum memikirkan Scudetto sebelum mengalahkan AC Milan. Hakan Calhanoglu berbicara kepada Sport Mediaset setelah kekalahan persahabatan Turki melawan Hongaria. Bagi kami ini adalah pertandingan sesungguhnya, kami memiliki tim muda, kami sedang berkembang. Itu adalah ujian yang bagus melawan tim kuat yang telah bersama selama bertahun-tahun dengan pelatihnya. Kami mempersiapkan pertandingan dengan baik. Kami berkembang. Ada perjalanan masih panjang untuk berada di puncak. Montella sangat penting di sini, kami langsung lolos ketika dia tiba. Dia memahami mekanisme tim dengan baik, dia tahu cara mengelola pemain. Ada atmosfer yang bagus. Maukah Anda mencoba memenangkan Ballon d'Or? Saya sudah menjawab ini sebelumnya, saya hanya ingin memperbaiki penampilan saya. Jarak 14 poin di kejuaraan dengan rival terdekat, masih ada pertandingan penting lainnya, kami akan memikirkannya, memastikan Scudetto dengan mengalahkan AC Milan di posisi kedua adalah impian para penggemar, juga menjadi impian Anda, tidak, mari kita lihat, saya tenang seperti seluruh tim. Kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Tersingkir dari Liga Champions, kami sudah mencobanya, sepak bola memang seperti itu. Kami berhasil, kami harus mencobanya tahun depan. Apakah Anda akan bertahan di Inter? Ya tentu. Yann Sommer mengalami cedera. Inter Milan harus rela mendengar kabar buruk di periode jeda internasional. Kiper utamanya Yann Sommer mengalami cedera saat memperkuat timnas Swiss. Swiss menghadapi tuan rumah Denmark di Parken dalam laga uji coba pada Minggu, 24 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga ini, kedua tim harus puas bermain imbang tanpa gol. Swiss menurunkan Sommer sebagai starter di bawah mister gawang. Akan tetapi, kiper berusia 35 tahun itu tak bisa menyelesaikan laga lantaran mengalami cedera. Sommer terpaksa keluar lapangan setelah hanya 37 menit. Posisinya di bawah mister gawang kemudian digantikan Yvonne Mfogo. Menurut Football Italia, Sommer tampak mengalami keseleo pergelangan kaki kanannya. Dia tidak bisa melanjutkan pertandingan dan meninggalkan lapangan sebelum jeda. Tingkat keparahan cedera Sommer belum bisa dipastikan. Jika Sommer tidak bisa bermain pada laga Serie A berikutnya melawan Empoli, maka Inter akan menurunkan kiper kedua Emil Audero. Inter saat ini sudah mengalami krisis cedera. Stefan De Vrij, Marco Arnautovic dan Juan Cuadrado masuk ruang perawatan karena mengalami cedera. Periode terakhir untuk BP Marotta telah mengonfirmasi bahwa dirinya akan mundur dari jabatannya sebagai CEO olahraga Inter Milan saat kontraknya berakhir di klub. Marotta bergabung dengan Inter pada Desember 2018, setelah mengakhiri tugasnya selama hampir 1 dekade di Juventus. Marotta terakhir kali memperpanjang kontraknya bersama Inter hingga akhir Juni 2027. Marotta telah membentuk bisnis transfer Inter dan membangun tim, bekerja sama dengan Direktur Olahraga Piero Ausilio dan asistennya, Dario Bacin,
Marotta berkontribusi besar atas kesuksesan Nerazzurri meraih sejumlah trofi meski menghadapi masalah finansial yang sangat rumit. Inter telah merekrut pemain-pemain penting seperti Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, dan Andre Onana dengan status bebas transfer di bawah Marotta. Di sisi lain, Nerazzurri juga telah melakukan penjualan besar yang menguntungkan seperti Onana, Romelu Lukaku, dan Achraf Hakimi. Berbicara dalam konferensi pers bersama CEO Varese Basketball, Marotta mengumumkan rencana masa depannya setelah kontraknya berakhir di Inter. Dalam 2 tahun, ketika kontrak saya dengan Inter berakhir, saya hanya akan mengurus para pemain muda, kata Marotta, seperti dilansir FC Internews It. Steven Zhang berada di ambang lengser. Jabatan Steven Zhang sebagai Presiden Inter Milan diakini bakal berakhir pada musim 2023-2024 ini, media Italia. Corriere dello Sport via Internews menyoroti permasalahan hukum dengan kreditor di Hong Kong semakin mempersulit Zhang untuk menyelesaikan persoalan hutang ke Oaktree Capital, yang semakin mendekati tenggat waktu pelunasan. Zhang, berusia 32 tahun, telah menjadi presiden Inter sejak 2019 setelah grup keluarganya, Suning, mengakuisisi saham mayoritas Nerazzurri. Namun kini ada keraguan besar mengenai masa depan Suning sebagai pemilik Inter, yang tentunya berdampak pada posisi Steven Zhang sebagai presiden klub. Pemilik Nerazzurri saat ini menghadapi tenggat waktu yang semakin dekat untuk melunasi utang ke Oaktree Capital. Pada 20 Mei 2024, Presiden Nerazzurri, Steven Zhang wajib melunasi hutang ke perusahaan investasi asal Amerika tersebut sekitar 275 juta euro plus bunganya sekitar 100 juta euro. Jika gagal melunasinya hingga batas waktu tersebut, maka Inter akan disita oleh Oaktree Capital. Mereka akan kehilangan kendali atas Inter. Saham mereka di klub akan diserahkan ke pihak Oaktree sesuai ketentuan perjanjian pinjaman. Tak ada lagi harapan bagi Suning untuk bisa memperpanjang batas waktu pelunasan utang mereka. Oaktree tidak tertarik dengan proposal perpanjangan tersebut meski dengan kenaikan suku bunga. Selain itu, terkait membiayai kembali refinancing utang juga tampak sulit, mengingat semakin mepetnya waktu, kurang dari 2 bulan lagi. Jadi, Corriere memperkirakan Suning tidak akan bisa mempertahankan kendali mereka atas Inter. Hal ini berarti berakhirnya masa jabatan Zhang sebagai presiden. Sementara itu, Corriere juga mencatat bahwa presiden Inter baru-baru ini kalah dalam kasus hukum penting. Zhang diharuskan membayar utangnya kepada China Construction Bank Asia. Keputusan itu berarti bahwa kreditor Zhang dapat menagih asetnya di yurisdiksi Italia. Hal ini merupakan masalah lebih lanjut yang membahayakan kapasitasnya untuk melanjutkan perannya di Inter.